Halo guys, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan kami. Sebagai lanjutan video unboxing SG106 dan tes terbang dalam ruangan kami di episode yang lalu, kali ini kami akan mengupas konektivitas drone dan aplikasi SG106 ini dan tes terbang di luar ruangan. Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan live streaming tangkapan kamera drone SG106 ini bernama ZL Toys yang dapat didownload dari Play Store Android dan App Store Apple. Karena aplikasi ZL Toys dikembangkan oleh developer yang sama dengan aplikasi yang digunakan oleh drone Viso XX816, maka cukup banyak kesamaan yang kita dapati di tampilan maupun fitur kedua aplikasi ini. Di layar awal aplikasi ini, di sudut kiri atas terdapat tombol dengan icon gear untuk masuk ke pengaturan umum. Di dalam pengaturan umum ini, kita dapat memilih mode kontrol yang ingin kita gunakan. Yang pertama adalah mode klasik. Di mode ini kedua stick analog virtualnya digantikan oleh kombinasi tombol di sebelah kiri dan kanan. Kombinasi tombol di sebelah kiri hanya mempunyai satu fungsi, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tingkat ketinggian terbang drone. Sedangkan kombinasi tombol di sebelah kanan berfungsi untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Rotasi kepala drone dapat diatur di bagian atas layar utamanya dengan cara menekan sambil menggeser layar bagian atasnya. Yang kedua adalah mode body filling. Di mode ini juga tidak terdapat stick analog virtual, melainkan slider di sebelah kiri untuk mengatur tingkat ketinggian terbang drone, dan tombol di sebelah kanan untuk mengaktifkan sensor accelerometer di smartphone, untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Sensor accelerometer di smartphone hanya aktif mengatur pergerakan drone jika tombol ini ditekan, dan ini baik untuk mencegah pergerakan drone yang tidak disengaja. Sama seperti di mode klasik, layar bagian atasnya dapat digunakan untuk mengatur rotasi kepala drone. Mode rocker adalah mode yang paling umum digunakan di kebanyakan aplikasi drone untuk mengontrol pergerakan drone. Di mode rocker, stick analog virtual kiri digunakan untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone. Dan stick analog virtual kanan digunakan untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Di mode rocker ini, pilot harus tepat menekan stick kontrol kedua analog virtual untuk mengatur penerbangan drone, hingga pilot harus bolak-balik antara memperhatikan posisi drone dan layar aplikasinya. Selanjutnya adalah mode implicit rocker. Mode implicit rocker ini mirip dengan mode rocker, di mana fungsi stick analog kiri untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone, dan stick analog kanan untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Bedanya, di mode implicit rocker ini, posisi kedua stick analog virtual bersifat statis, di mana kedua stick analog virtual tidak langsung muncul di layar, dan hanya muncul ketika layar disentuh, dan posisi stick analog virtual menyesuaikan dengan posisi jari kita, hingga pilot tidak harus terus membagi fokus antara memperhatikan posisi drone dan layar aplikasinya. Di bawah mode kontrol terdapat pengaturan kualitas foto yang ditangkap oleh kamera drone. Pilihan kualitas yang tersedia mulai dari 1 megapiksel hingga 4K. Di kualitas 1 megapiksel, foto yang dihasilkan beresolusi 1280x720 piksel. Kualitas 2 megapiksel dapat menghasilkan foto dengan resolusi 1920x1080 piksel. 8 megapiksel dengan resolusi 3264x2448 piksel, dan 4K dengan resolusi 4096x3072 piksel. Secara garis besar, keempat pilihan kualitas ini menghasilkan foto dengan kualitas yang kurang lebih sama. Yang berbeda hanya di tingkat resolusi fotonya saja, yang menurut penilaian kami merupakan hasil interpolasi digital yang diproses oleh aplikasi ZL Toys. Di layar pengaturan umum ini, juga terdapat dua pilihan mode kontrol, antara mode 1 dan mode 2. Mode 2 adalah mode yang paling umum digunakan, di mana fungsi stick analog virtual kiri untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone, dan stick analog virtual kanan untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Sedangkan mode 1 adalah kebalikan dari mode 2. Stick analog virtual kiri untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone, dan stick analog virtual kanan untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone. Selanjutnya terdapat pilihan bahasa yang digunakan di aplikasi ini, antara bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Lalu ada pilihan kualitas rekaman video yang ditangkap oleh kamera utama drone. Kualitas yang tersedia mulai dari HD 720p, 2K, hingga 4K. Kualitas HD menghasilkan video dengan resolusi 1280x720 piksel. Kualitas 2K menghasilkan video dengan resolusi 2048x1080 piksel. Kualitas 4K menghasilkan video dengan resolusi yang sama dengan kualitas 2K, yaitu di 2048x1080 piksel.
Kualitas hasil rekaman video untuk ketiga pilihan resolusi yang tersedia di menu pengaturan umum aplikasi ZLToys tersebut menurut kami memiliki kualitas yang kurang lebih sama. Sama seperti di kualitas fotonya, perbedaan resolusi di hasil rekaman videonya hanya berasal dari hasil interpolasi digital yang diproses oleh aplikasi ZLToys. Yang terakhir terdapat pilihan untuk mengupdate versi aplikasi ZLToys jika tersedia versi yang lebih baru. Di sebelah tombol pengaturan umum, terdapat sebuah drop-down menu yang dapat digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan WiFi di smartphone. Di sudut kiri bawah terdapat tombol untuk mengkalibrasi ulang drone SG106 jika diperlukan. Di sudut kanan bawah terdapat tombol Start untuk masuk ke layar utama aplikasi ZLToys ini dan mulai menerbangkan drone. Di layar utama ini, di sudut kiri atas terdapat tombol untuk kembali ke layar awal. Di kanannya terdapat slider untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode image stabilization. Saat mode image stabilization-nya aktif, hasil tangkapan kamera drone akan mengalami zoom dan crop, di mana sisi-sisi tangkapan kamera yang di zoom akan digunakan untuk menghasilkan pergerakan video yang lebih mulus. Di bawahnya terdapat tombol untuk mengalihkan hasil tangkapan kamera drone yang ditampilkan di layar smartphone, dari kamera utama ke kamera optical flow positioning dan sebaliknya. Di sebelahnya terdapat tombol MV yang akan membawa kita ke layar dengan tampilan baru. Di layar MV ini terdapat tombol untuk mengatur pilihan warna yang ingin digunakan, yang terdiri dari alami, nostalgia, indah, hidup, anggun, dingin, emboss, exposure, dan negatif film. Juga terdapat pilihan untuk variasi duplikasi tangkapan kamera drone di layar smartphone. Di sebelahnya terdapat tombol icon remote untuk memunculkan stick analog virtual sesuai dengan mode yang sudah dipilih sebelumnya. Tombol dengan icon berkas untuk melihat semua hasil tangkapan kamera drone yang tersimpan di memori smartphone. Dan pilihan untuk menggunakan musik di layar MV ini. Dari bawaan aplikasi ini sudah terdapat beberapa lagu yang dapat dipilih dan dibagi ke dalam beberapa kategori. Jika teman-teman mau menggunakan musik lain, dapat juga menggunakan musik yang tersimpan di smartphone teman-teman. Di sisi sebelah kanan, terdapat tombol untuk mengaktifkan fitur edit pada tampilan kamera drone di layar smartphone. Tombol untuk mengambil gambar dan tombol untuk merekam video. Kita kembali ke layar utama. Di bawahnya terdapat tombol untuk membuka galeri foto dan video hasil tangkapan kamera SG106 yang tersimpan di memori smartphone. Ada juga tombol dengan icon berbentuk panah atas untuk lepas landas. Icon tombol ini akan berubah menjadi icon panah bawah setelah drone lepas landas, di mana fungsinya juga berubah menjadi untuk mendaratkan drone. Di sudut kanan atas terdapat tombol menu tambahan yang akan memunculkan deretan tombol baru, antara lain tombol untuk mengaktifkan zoom digital hingga 50 kali. Karena zoomnya bersifat digital, semakin tinggi nilai zoom yang digunakan, maka semakin menurun pula kualitas gambar atau video yang dihasilkan. Tombol dengan icon berbentuk tangan untuk mengaktifkan kontrol pergerakan drone dengan menggunakan gerakan tangan. Caranya dengan menghadapkan telapak tangan ke arah kamera drone. Saat aplikasi pergerakan drone bisa dikontrol dengan cara menggerak-gerakkan telapak tangan secara perlahan ke arah yang kita inginkan. Tombol untuk mengaktifkan trajectory flight atau fitur jalur lintasan terbang. Di fitur ini, di kiri layar terdapat stick analog virtual mode rocker untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone. Dan di kanan layar terdapat sebuah kotak semi transparan. Di dalam kotak ini, kita dapat membuat garis yang mewakili jalur terbang yang kita inginkan, dan drone akan terbang sesuai garis yang kita buat tersebut. Lalu ada tombol untuk mengaktifkan mode VR, jika smartphone hendak digunakan dengan perangkat VR. Tombol untuk merotasikan tampilan di layar smartphone sebesar 180 derajat. Dan tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan headless mode. Di bawah tombol menu tambahan, terdapat tombol pengaturan mode kecepatan. Yang pertama menggunakan 30% dari kecepatan pergerakan maksimum, yang kedua 60%, dan yang ketiga menggunakan 100% dari kecepatan maksimum SG106 ini. Di bawahnya ada tombol untuk mengambil foto dan merekam video. Dan yang terakhir ada tombol untuk mengaktifkan mode Follow Me. Begitu mode Follow Me aktif, stick analog virtual tak dapat digunakan lagi. Sebagai gantinya di layar akan muncul kotak berwarna biru, begitu aplikasi mendeteksi objek yang dapat diikuti. Tekan kotak yang berisikan objek yang ingin diikuti, maka kotak akan berubah menjadi warna merah, dan drone akan mulai mengikuti objek tersebut.
Untuk menyambungkan drone SG106 ke smartphone untuk penerbangan FPV dengan hanya menggunakan smartphone sebagai controller utamanya, pertama nyalakan dulu drone-nya. Setelah itu aktifkan WiFi di smartphone dan sambungkan ke sinyal WiFi dari SG106. Setelah tersambung, buka aplikasi SetEltoys dan drone siap terbang. Untuk menyambungkan drone SG106 ke remote controllernya, cukup nyalakan dulu remote-nya. Setelah itu nyalakan drone-nya. Drone otomatis tersambung ke remote. Buka kunci propeller dengan cara menggerakkan stick analog kiri ke atas dan bawah. Dan mulai perputaran propeller dengan cara menggeser stick analog kiri dan kanan ke sudut luar bawah. Drone siap terbang. Untuk menggunakan kombinasi remote dan smartphone sebagai controller drone SG106 ini, caranya sama seperti dengan hanya menggunakan remote sebagai controller. Nyalakan dulu remote-nya, lalu drone-nya. Setelah drone tersambung ke remote, baru aktifkan WiFi di smartphone. Untuk mengkalibrasi ulang drone SG106 ini, caranya sangat mudah. Cukup dengan menggeser kedua stick analog ke sudut bawah bagian dalam, maka gyro drone akan dikalibrasi ulang. Di tes terbang luar ruangan kali ini, lapangan yang saya tumpangi untuk melakukan tes terbang sedang dalam kondisi berangin yang cukup kencang. Dan menurut saya kondisi ini baik untuk menguji seberapa tangguh SG106 ini di penerbangan dengan terpaan angin yang cukup kencang. Di penerbangan luar ruangan ini, saya memilih video dengan kualitas 2K yang terdapat di layar pengaturan umum aplikasi SetEltoys untuk dapat melihat kualitas maksimum dari rekaman videonya. Karakteristik terbang drone SG106 di penerbangan luar ruangan ini sangat stabil. Drone ini dapat mempertahankan posisi terbangnya dengan sangat baik. Meskipun sebenarnya area penerbangan di lapangan yang berumput ini kurang ideal untuk sistem optical flow positioning karena corak rumput di lapangan ini yang seragam. Daya dorong yang dihasilkan oleh putaran propeller SG106 ini cukup kuat. Drone dapat dinaikkan ketinggian terbangnya dengan mudah dan tetap terbang dengan relatif stabil di ketinggian kurang lebih 15 meter meskipun di kondisi berangin yang cukup kencang ini. Saat perekaman video sedang berlangsung, aplikasi tidak memperbolehkan berpindah dari kamera utama ke kamera optical flow positioning. Jadi perekaman harus dihentikan terlebih dahulu sebelum berpindah tangkapan kamera yang ditampilkan di layar smartphone. Kamera kedua yang berfungsi sebagai juru kunci optical flow positioningnya memiliki tingkat kontras yang tergolong sangat tinggi, hingga kurang cocok digunakan untuk mengambil gambar atau merekam video. Tapi tingkat kontrasnya yang tinggi ini terbukti sangat membantu SG106 ini untuk menjaga kestabilan terbangnya, meskipun di area penerbangan yang coraknya seragam yang biasanya cenderung mengganggu kinerja sistem optical flow positioning. Untuk fitur Follow Me-nya, begitu tombol dengan icon drone dipencet, akan muncul notifikasi yang memberitahukan persyaratan agar fitur Follow Me dapat berfungsi dengan baik, yaitu jarak antara drone dengan objek yang kurang lebih 2 meter, dan bingkai mencakup 80% atau lebih dari objek yang ingin diikuti. Karena tiupan angin yang lumayan kencang hari ini,
dan area penerbangan di lapangan berumput yang memang cenderung kurang baik untuk sistem optical flow positioning, SG-106 ini sering tidak bisa mempertahankan posisi terbangnya dan agak terbawa tiupan angin. Jadi persyaratan jarak antara drone dengan objek yang hendak diikuti kurang bisa saya penuhi di tes terbang ini. Jadi besoknya saya kembali lagi ke lapangan ini untuk menguji fitur follow me-nya. Dan hasilnya memang fitur follow me ini kadang masih gagal. Dan saat berhasil, fitur ini lebih bersifat memerintahkan drone berpindah dari posisi terbang awalnya ke posisi objek berada. Mirip seperti fungsi Active Track di drone Viso XS816 yang menggunakan aplikasi yang dibuat oleh developer yang sama, yaitu Edgefun. Sedangkan untuk fitur foto dan video dengan gestur, berfungsi dengan baik. Begitu aplikasi SetEltoys mengenali bentuk simbol peace, aplikasi langsung memicu timer 3 detik sebelum mengambil foto. Dan begitu juga untuk perekaman video. Begitu aplikasi mengenali bentuk telapak tangan yang dilambaikan ke arah kamera drone, aplikasi langsung mulai merekam atau menghentikan rekaman video. Di fitur gesture control, aplikasi dapat mengenali bentuk telapak tangan dengan cukup cepat. Hanya saja, untuk mengontrol pergerakan drone masih agak sulit. Drone masih sering bergerak tidak sesuai dengan pergerakan telapak tangan yang saya lakukan. Tapi menurut kami, ide untuk menyematkan fitur gesture control di drone SG-106 ini sudah cukup keren. Meskipun belum berfungsi maksimal, tapi setidaknya kita sudah bisa mencoba fitur ala-ala drone mahal sekelas DJI Mavic. Kualitas video hasil tangkapan kamera SG-106 ini di kualitas 2K tergolong sangat jernih untuk drone di harga sekelas SG-106 ini. Hanya saja, karena tidak adanya slot microSD card di drone ini, menyebabkan video hasil rekamannya agak patah-patah. Karena video yang direkam merupakan hasil streaming dari drone ke smartphone lewat koneksi Wi-Fi 2,4 GHz yang memang memiliki keterbatasan di sisi kecepatan transmisi data. Saya daratkan dulu drone-nya dan saya turunkan kualitas videonya ke 720p untuk menguji ulang fitur follow me-nya. Seandainya kualitas 2K tadi terlalu membebani aplikasi dan prosesor Samsung A20 saya yang murah meriah ini. Dan begitu saya mencoba kembali fitur follow me di SG-106 ini, fitur ini dapat berfungsi dengan lebih cepat. Sepertinya memang kualitas video 2K tadi agak membebani aplikasi dan prosesor smartphone saya yang termasuk di kelas entry level ini. Dan mungkin di smartphone dengan prosesor yang lebih kencang, aplikasi dapat berjalan dengan lebih baik. Maaf, saya perbaiki dulu kacamata saya yang dari tadi melorot terus. Ternyata dudukan hidung dan gagangnya agak bengkok karena tadi kegencet di kantung jaket waktu saya naik motor ke lapangan ini.
Untuk fitur gestur kontrolnya yang masih mirip dengan pengetesan sebelumnya, SG106 yang cenderung terbawa tiupan angin yang cukup kencang hari ini, membuat jarak optimal kurang lebih 1,5 meter tidak bisa dipenuhi. Aplikasi sudah cukup mampu mengenali bentuk telapak tangan saya, dan drone juga sudah mulai merespon posisi dan pergerakan tangan saya. Tapi karena drone terbangnya makin jauh dari saya, aplikasi menjadi kesulitan mengenali bentuk telapak tangan saya yang nampak makin kecil di layar smartphone. Fitur Trajectory Flight atau jalur lintasan terbang di SG106 ini juga berfungsi dengan baik. Garis yang dibuat di dalam kotak semi transparan yang menggantikan posisi stick analog virtual kanan direspon dengan baik dan cukup cepat oleh drone. Hanya saja tiupan angin yang cukup kencang hari ini membuat drone SG106 kurang leluasa bergerak mengikuti garis jalur yang saya buat. Fitur Image Stabilization di SG106 ini kurang saya sarankan dipakai. Memang setelah Image Stabilization-nya dinyalakan, hasil tangkapan kamera drone terlihat sedikit lebih stabil. Tapi tingkat zoom dan crop yang terlalu tinggi membuat terlalu banyak area tangkapan kamera yang terbuang. Menurut saya area tangkapan kamera yang terbuang tidak sepadan dengan kestabilan yang diberikan fitur ini yang tergolong masih sangat rendah. Apalagi aspek rasio Image Stabilization hasil olahan aplikasinya terlalu melebar hingga terlihat tidak natural. Semua fitur yang disertakan di aplikasi SetEltoys bawaan drone SG106 ini sudah kita uji. Kita lanjutkan dengan menguji durasi terbang SG106 ini dengan baterai bawaannya yang berkapasitas 1600 mAh. Kontrol utamanya saya ganti dengan kombinasi remote dan smartphone karena saya lebih nyaman menggunakan remote untuk bermanuver dibanding memencet-mencet layar smartphone. Drone SG106 ini dengan baterai bawaannya yang berkapasitas 1600 mAh mampu terbang hingga durasi 15 menit 58 detik di penerbangan luar ruangan yang tiupan anginnya cukup kencang dengan menggunakan koneksi Wi-Fi-nya secara konstan. Durasi yang panjang ini tergolong wajar, mengingat kapasitas baterainya memang sudah besar.
Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like videonya. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman tak ketinggalan saat kami merilis video-video baru lainnya. Kami Web Live undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.